finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syahru maghfiratin wa rahmatin. Ini menjelaskan tentang Ramadan itu disebut sebagai bulan yang penuh ampunan dan rahmat Allah. Min khosoisi Ramadana hiya syahru maghfiratin wa rahmatin. Di antara keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat kasih sayang Allah. Jadi dari sekian banyak keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah Ramadan itu adalah bulan yang dikenal sebagai bulan maghfirah dan rahmat Allah. Ya, jadi kita kalau dalam bulan Ramadan kagak dapat ampunan dari Allah, rugi. Kalau kita di bulan Ramadan kagak dapat rahmat kasih sayang Allah, rugi. Makanya kita minta tuh sama Allah, mudah-mudahan memang Allah yang ngasih. Nih disiapkan, disediakan Ramadan ya penuh dengan ampunan, Ramadan penuh dengan rahmat. Nah sehingga mudah-mudahan umat Nabi Muhammad semuanya termasuk kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dan rahmat ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu lailatin min syahri Ramadan rahmatun wa wastuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nari." Rasulullah bersabda, awal malam daripada bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Pertengahan Ramadan itu penuh dengan maghfirah ampunan Allah. Akhir Ramadan itu dibebaskan dari api neraka. Sehingga satu bulan ini Bapak Ibu Saudara dibagi menjadi 3. Ada sulus awal, ada sulus yang kedua, ada sulus yang ketiga. Kalau sulus yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10, nah itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu antara tanggal 11 sampai tanggal 20, itu penuh dengan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari tanggal 21 sampai selesai, nah itu dibebaskan umat Nabi Muhammad dari panasnya api neraka. Nah ini 3 ini penting semuanya. Sehingga mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kelemahan kita masing-masing, ya mudah-mudahan Allah berikan yang 3-tiganya. Ya mudah-mudahan rahmat Allah dikasih. Nah kita sekarang udah masuk ya itu di hari yang ke-8. Berarti putaran yang pertama tinggal 2 hari lagi. Ya putaran pertama itu. Ya mudah-mudahan rahmat Allah akan diberikan kepada kita semuanya. Kalau udah putaran pertama selesai, mau putaran kedua itu semakin cepat Bapak Ibu Saudara, nggak terasa dah. Apalagi udah kunut. Nah kalau udah kunut kita udah tanggal 16 malam Ramadan, itu udah semakin cepat nggak terasa. Ya makanya manfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya waktu begitu cepat berjalan. Makanya dibilang al waktu kazahab. Ya, jadi waktu itu diumpamakan seperti emas. Ya, yang namanya emas kan mahal. Begitu. Ya, jadi emas itu nggak akan turun nilainya. Ya, dari sejarah dulu ya yang namanya emas itu semakin lama disimpan semakin berkualitas. Ya, beda kalau kita nyimpen duit. Kalau kita nyimpen duit nih uang 100.000, ya kalau zaman tahun 70 sama sekarang tahun 2025
padahal sama-sama punya nilai 100.000. Ya, uang 100.000 pada tahun 70 itu punya nilai yang begitu istimewa. Apa aja juga bisa dibeli. Kita punya uang 100.000. Tanya tuh orang-orang tua kita, tahun 70-an kalau punya uang 100.000 gimana kira-kira? Apa juga bisa dibeli. Nah, seperti itu. Tapi uang 100.000 sekarang di tahun 2025, ya kita bawa ke Indomaret, baru sampai depan pintu udah habis. Ya, nah seperti itu. Jadi udah kagak punya nilai. Coba kita punya emas tahun 70 100 gram, disimpan terus sampai sekarang tahun 2025, kira-kira nilainya turun apa semakin tinggi? Semakin tinggi. Ya, itu emas. Makanya al-waktu kazahab. Waktu itu seperti emas. Jadi begitu bernilai. Makanya manfaatkan. Kalau kita bisa ngerjain ya ibadah saat ini, jangan ditunggu-tunggu dulu. Entar dah sore aja. Jangan. Kata Nabi, kalau kita memang bisa melaksanakan ibadah di pagi hari, kerjain di pagi hari. Jangan nunda-nunda waktu sore. Kalau kita bisa ibadah di waktu sore, jangan nunggu-nunggu pagi hari. Tuh. Jadi kita semaksimal mungkin manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena berjalannya waktu begitu cepat. Ramadan yang dibagi menjadi 3 putaran. Nah, itu kalau putaran pertama udah selesai, nanti masuk putaran kedua. Kalau putaran kedua udah selesai, habis dah putaran ketiga. Makanya pantas orang-orang yang baik itu pasti akan menangis ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa akhir Ramadan, baqatis samawati wal arwal malaikatu kulluhum jami'a." Ya, apabila udah datang akhir Ramadan, udah 10 ya hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir, putaran yang terakhir Bapak Ibu Saudara, udah mulai tanggal 21, apalagi udah mulai 27, 29. Itu kan namanya udah putaran terakhir. Itu langit nangis, bumi nangis, malaikat pada nangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena musibah akan menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa musibah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad? Zahabu Ramadan. Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, makanya saya sampaikan dari saat ini, jangan sampai kita nyesel. Udah tinggal malam tanggal 29 baru nyesel ya. Ya Allah, kemarin kenapa saya enggak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Tuh, jadi sekarang kita masih ada di putaran ya pertama yang udah ya mau selesai. Jadi manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai kita nanti menyesal setelah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Nah ini ya yang kata Rasulullah, awal malam daripada bulan Ramadan penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan akhirnya dibebaskan dari api neraka. Artinya fi awalihi, di awalnya ya subbullahur rahmata ala shaimina soban. Jadi Allah akan mencurahkan rahmatnya dengan curahan yang begitu banyak kepada orang-orang yang berpuasa. Dicurahin tuh rahmat Allah. Sementara kalau orang yang sudah dilihat sama Allah dengan penuh rahmat, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Tuh, jadi kalau Allah udah melihat hambanya dengan penglihatan rahmat, ya itu pasti ya hamba Allah tersebut tidak akan diazab selama-lamanya. Wa yasiu alaihimul barakata sahan, dan Allah akan memberikan keberkahan dengan seluas-luas keberkahan. Nah itu, jadi orang kalau dikasih rahmat pasti dikasih keberkahan. Rahmat berkah, berkah rahmat. Nah itu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa fi wasatihi, kemudian di pertengahannya yaghfirullahu li sawamihi, Allah akan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Wa fi akhirih, dan di akhirnya, yakni yang ia maksud fi akhiri lailatin minhu, di akhir malam daripada Ramadan. Kama waroda, sebagaimana telah datang keterangan hadis fi khabarin, dalam salah satu hadis, yu'atiku jama'an hafilan aziman minan nari.
Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan Allah akan memerdekakan semua hamba-hambanya semuanya secara besar-besaran dari api neraka. Kanu qadis taujabuha adalah mereka sungguh telah ditetapkan mereka itu di mana? Di neraka. Ada hamba-hamba Allah yang sudah diponis bahwa nih hamba Allah masuk neraka. Tapi gara-gara dia melaksanakan puasa, dia bertobat, akhirnya tiga-tiganya didapetin tuh. Rahmat Allah dapat, maghfirah Allah dapat, dibebaskan dari api neraka. Padahal orang tersebut, Bapak Ibu Saudara, sudah diponis masuk ke dalam neraka. Itu yang kata Nabi, kanu qadis taujabuha, adalah mereka hamba-hamba Allah tersebut udah diponis masuk neraka. Tapi dengan kemuliaan bulan Ramadan, mereka benar-benar menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka orang yang sudah diponis masuk neraka bisa dirubah catatannya di Lauhul Mahfuz oleh Allah, kembali menjadi hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Berarti masuk ke dalam surga. Wahada, dan ini tanbihun azimun, merupakan peringatan yang sangat besar. Bifadlis syami, dengan yaitu anugerah puasa, dengan kemuliaan puasa. Nah, ini salah satu catatan yang sangat penting buat kita bahwa nilai-nilai puasa begitu istimewa buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir. Nah makanya syukurilah nikmat Ramadan ini yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtisasus shaimina bibabin fil jannati. Dikhususkan orang-orang yang berpuasa itu nanti ada satu pintu di dalam sorga. Jadi nanti ada pintu sorga khusus ini buat orang yang puasa. Jadi kalau bukan orang yang berpuasa kagak bisa masuk dari pintu tersebut. Oh, jadi pintunya istimewa. Pintu khusus buat orang yang berpuasa. Jadi nanti dapat tiket orang yang berpuasa melalui pintu khusus masuk ke dalam sorga. Itu namanya keistimewaan Ramadan. Punya pintu khusus masuk ke dalam surga. Min khoso isi Ramadan, dari keistimewaan Ramadan, adalah keistimewaan itu ikhtisasullahi as-shaimina. Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang berpuasa bibabin, dengan satu pintu fil jannati, di dalam surga, yadkhuluna minhu, mereka bisa masuk melalui pintu tersebut. Nah sekarang kira-kira nama pintunya apa? Dijelaskan dalam hadis Nabi. Jadi menurut satu riwayat Bapak Ibu Saudara, bahwa surga itu punya pintu, dan pintunya itu ada 8. Pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka ada berapa? Ada 7. Makanya kita kalau habis sholat tuh biasa baca Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Itu artinya apa tuh Bapak Ibu kalau kita habis sholat baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka, selamatkanlah kami dari api neraka. Dibaca 7 kali supaya dari pintu pertama kita selamat, pintu kedua selamat, pintu ketiga selamat, pintu keempat selamat, pintu kelima selamat, pintu keenam selamat, pintu ketujuh juga selamat. Nah makanya itulah rahasianya kenapa Bapak Ibu Saudara kita kalau habis sholat bacanya 7 kali. Tuh begitu. Kalau kita baca sendiri pakai dhamir mutakalim, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Apa artinya? Ya Allah, selamatkanlah saya dari neraka. Kalau banyak Allahumma ajirna minan nar. Kita rame-rame dah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka.
Nah itu tafaulannya supaya kita selamat dari pintu neraka yang pertama sampai pintu neraka yang ketujuh. Makanya kita baca 7 kali. Karena pintu neraka jumlahnya ada 7. Seperti dalam keterangan hadis Rasulullah. Nah sementara kalau pintu sorga ada 8. Ya, jadi pintu sorga pertama sampai pintu sorga yang ke-8. Nah itu ada khusus pintu buat orang yang berpuasa. Nah kata Nabi nih pintunya nih, ya Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. Jadi di dalam sorga itu ada yang namanya pintu. Disebut pintunya pintu Rayyan. Nah itu boleh masuk dari pintu Rayyan itu siapa? As-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi berdasarkan hadis ini, pintu Rayyan adalah pintu sorga khusus buat orang-orang yang berpuasa. Puasa Ramadan, ada yang mau nambahin lagi nanti ada puasa sunnah. Kalau kita habis Ramadan ada bulan Syawal. Nah itu kita dianjurkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nanti kita masuk lagi bulan Zulhijjah. Itu ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau kita kagak mampu ya minimal tanggal 8 sama tanggal 9 hari Tarwiyah, hari Arafah. Kalau kagak mampu juga minimal ya jangan sampai ditinggalkan tanggal 9-nya bulan Zulhijjah yang kita sebut dengan hari Arafah. Nanti ketemu lagi sama bulan Muharram. Nah itu disunnahkan juga kita puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu yang paling istimewa tuh. Wal fajri walayalin ashr. Ya itu dalil menerangkan tanggal 1 sampai tanggal 10 begitu istimewa. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 begitu istimewa kalau bulan Zulhijjah. Kalau bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau bulan Zulhijjah 1 sampai 9. Makanya kita dianjurin puasa. Kalau kagak mampu ya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya minimal hari Tasu'a dengan Asyura tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, itu ada. Nanti masuk lagi bulan Rajab. Ya, kita disunahkan puasa bulan Rajab. Nah, ini artinya orang-orang yang berpuasa, baik puasa wajib Ramadan, ditambahin lagi dengan puasa sunnah, mudah-mudahan nanti dia bisa masuk surga secara khusus sebagai keistimewaan dari Allah. Nama pintunya adalah Rayyan. Ya, jadi itu namanya pintu Rayyan. Jadi ibu bapak kalau ditanya pintu surga khusus buat orang-orang yang berpuasa, nanti namanya pintu apa tuh kalau mau masuk surga? Pintu Rayyan. Kalau ada orang kagak puasa, kagak bisa masuk melalui pintu tersebut. Ya, itu jadi Rayyan salah satu nama istimewa buat orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk dari pintu Rayyan seorang pun kecuali mereka orang-orang yang shaimun, orang-orang yang berpuasa. Yuqalu dikatakan ainas shaimun, mana orang-orang yang puasa? Tuh dicari malah. Ya, as-shaimun tuh orang-orang yang berpuasa dicari nanti di hari kiamat. Ya, disuruh masuk ya surga melalui pintu Rayyan. Fayakumuna, maka mereka pada bangun tuh ketika ditanya, "Mana orang yang puasa?" Nah, yang pada puasa pada bangun. Ya, saya. Nah, kalau yang kagak puasa diem aja. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan ya enggak puasa. Siang hari pada ngerokok. Tuh, kan ada ya orang Islam ini ceritanya. Kalau orang non Muslim sih kita nggak ceritain. Ini kita lagi ya membahas orang Islam ya yang memang punya kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini saudara kita nih orang-orang Islam. Siang hari pada ngerokok.
Tuh. Nah, ini alhamdulillah nih, di sini mah nggak ada yang begitu ya. Ya, nggak ada alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam tapi di bulan Ramadan kagak puasa. Tuh, jangan dah jangan. Ya, ini kita ngeri nanti ancamannya berat sekali. Kecuali kalau yang punya uzur syar'i itu dibolehkan. Tapi kalau yang kagak punya uzur syar'i, jangan berani-berani ya ninggalin puasa Ramadan. Itu ya. Jadi nanti orang-orang yang pada puasa payakumuna ya la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, enggak boleh masuk tuh dari satu pun selain mereka. Sama kalau kita mau naik pesawat gitu, ya dipanggil yang udah punya tiket silahkan ya masuk. Pertama ya yang punya tiket VIP dulu, kelas VIP masuk ya. Nah, seperti itu. Baru ntar yang lain-lainnya silahkan gantian. Yang kagak punya tiket ya kagak bisa masuk. Ya, didiri aja di situ. Ya pas mau masuk mana tiketnya? Ternyata nggak bawa, nggak bisa masuk. Nah, begitu juga ya pintu royan ditanya mana tiketnya? Nih, saya as-shaimun, itu tiketnya. Nah, as-shaimun silahkan masuk. As-shaimun silahkan masuk. Tapi kalau bukan as-shaimun tidak bisa masuk melalui pintu apa? As-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Faiza dakhalu, apabila mereka udah masuk semuanya. Udah masuk tuh semuanya. Ya, ogliko, ya dikunci udah. Tutup udah pintu itu. Ya. Jadi kalau ya ternyata tiket yang bawa udah habis semuanya, ditutup udah. Nah, seperti itu. Yang lain yang nggak bawa tiket nggak bisa masuk. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau udah masuk mereka semuanya ughliqa, maka dikunci, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang bisa masuk ya seorang pun dari ya selain orang-orang yang berpuasa. Jadi nggak ada satupun yang bisa masuk ya ke pintu royan tersebut. As-saumu wiqayatun min azabillahi. As-saumu bermula puasa, wiqayatun itu benteng pertahanan min azabillahi dari azab Allah, wa hisnun minan nari dan benteng pertahanan dari api neraka. Jadi fungsi puasa yang pertama wiqayah min azabillah, kita akan dijaga dipelihara dari azab Allah. Jadi orang-orang yang berpuasa insya Allah akan dijaga dipelihara dari azab Allah. Terus yang kedua wahisnun ya minan nari, ya benteng dari api neraka. Jadi artinya kalau benteng tuh kita nggak bisa ya masuk ke neraka, nggak bisa dibakar di api neraka karena puasa itu menjadi benteng ya. Jadi menjadi pertahanan ya sehingga kita tidak mempan untuk ya dibakar di api neraka. Nah, itu fungsinya. Makanya panasnya Ramadan itu akan membakar yaitu dosa-dosa kita manusia. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Ramadan itu akar katanya dari Roman. Ro mim don. Itu artinya apa? Ihtaraq. Jadi artinya Ramadan itu terbakar. Makanya pantas dulu-dulu kalau yang namanya bulan Ramadan pasti panas. Musimnya musim panas. Begitu. Nah, kalau sekarang udah kagak menentu. Ya kayak kita nih Ramadan malah pada kebanjiran. Ya mestinya kan lagi panas ya. Lagi panas. Itu mestinya lagi panas sesuai dengan nama tuh Roman. Ro mim don. Ya, jadi ro mim don itu artinya ihtaraq. Ya, terbakar. Jadi dosa kita lagi dibakar tuh, lagi dibakar. Nah, seperti itu. Di Timur Tengah saja, Pak. Iya, Ramadan itu sekarang kagak mesti jadi panas. Bahkan informasi terakhir Madinah saat ini masih dingin. Ya, jadi Madinah saat ini masih dingin. Mungkin nanti pada saat haji sudah panas-panasnya tuh. Ya, pada saat lagi haji. Ya, ini Ramadan biasa udah panas. Tapi saat ini masih kondisi di Madinah dingin. Ya, begitu. Kalau Madinah udah panas, di Mekah lebih panas lagi. Nah, seperti itu. Ya, nah itu biasanya kalau masuk Ramadan itu panas. Karena memang artinya Roman itu ihtaraq. Ya, artinya terbakar.
Ya, jadi pantas lah kalau bulan Ramadan itu lagi sedang panas-panasnya. Tapi kita sekarang enak ya, di Ramadan ini terasa enak aja. Ya, waktunya panas ada, tapi seringkali nih dari awal-awal sampai saat ini sering ya nggak terlalu panas. Ya, seperti ini kan artinya kita syukuri. Ya, mudah-mudahan ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa kalau udah Ramadan itu panas, sekarang dingin. Nah, nanti di hajinya itu pasti panas banget itu. Ya, musim haji itu panas sekali. Sampai-sampai ya itu mencapai 45 sampai 47 derajat. Haji kemarin aja tuh waktu di Arafah itu 47 derajat. Ya, itu panasnya Masya Allah. Ya, panas banget Bapak, Ibu, Saudara. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya saum. Jadi saum itu wiqayah, ya, dijaga, dipelihara dari azab Allah dan benteng dari neraka. Min khoso isi Ramadan, termasuk daripada keistimewaan Ramadan. Iya, keistimewaan Ramadan itu apa? Ihtisasullahi as-shaimina, Allah mengistimewakan buat orang-orang yang berpuasa, bijak lisomihim, dijadikan puasa mereka lahum buat mereka sitran minan nari, sebagai penutup penghalang dari api neraka. Tuh, jadi Allah jadikan puasanya sebagai satar, sebagai penutup dari neraka. Ya, jadi orang yang puasa udah enak lah tuh, karena dia punya penutup dari neraka, yaitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun wa hisnun. Ya, asyamu junnatun. Jadi puasa itu merupakan perisai, ya, wa hisnu hasinin minan nari, dan benteng pertahanan dari neraka. Ya, itu jadi puasa kata Rasulullah dalam hadis ini dijadikan perisai, tameng, dan benteng dari bentengnya api neraka. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun malam yahrukha bikazibin au ghibatin. Puasa itu satu junnah. Ya, junnah itu satu benteng pertahanan, satu perisai. Ya, sehingga dengan adanya junnah benteng tadi, adanya ya perisai tadi, ya itu dia tidak bisa ya dibakar di api neraka. Tapi ada waktunya juga, malam yahrukha, selama ya benteng itu tidak dirusak. Nah, bagaimana benteng itu bisa dirusak? Nah, bentengnya bisa dirusak bikazibin. Puasa sih puasa, cuma bohong. Bohong jalan terus. Nah, berarti bentengnya dirusak. Au ghibatin, atau dengan ghibah. Ya, puasa sih puasa, tapi ghibah jalan terus, ngomongin keaiban orang lain. Jalan terus, bohong jalan terus. Nah, itu berarti bentengnya dirusak dengan kazib atau ghibah. Kesimpulannya bagaimana? Jadi kalau kita puasa pengen menjadi tameng, menjadi benteng ya dari api neraka, puasa kita tolong jangan dirusak benteng tersebut dengan bohong ataupun dengan ghibah. Nah, ini yang kadang-kadang susah ini. Ya, jadi kita puasa kalau kagak makan kuat dah. Ya, kagak minum kuat, tapi kadang-kadang dalam puasa itu nanti ada godaan yang berat. Seperti apa? Seperti bohong. Jangan sekali-kali kita berbohong. Bohong itu bisa merusak benteng pertahanan puasa kita. Kemudian yang kedua, ghibah. Jangan sampai kita ghibah. Ya, ngomongin keaiban orang lain. Selama kita puasa, jaga banget jangan ghibah. Kalau ada orang ghibah, bilang aja, ya, falyakul inni shaim. Ya, tolong katakan, mohon maaf saya lagi puasa. Itu di dalam keterangan ulama-ulama ketika Nabi bilang falyakul inni shaim, kata ulama ada yang bilang ucapkan dalam hati. Falyakul inni shaim, untuk ngingetin diri kita sendiri. Ada lagi yang punya pendapat ucapkannya kerasin supaya ngingetin buat kita dan juga buat orang lain. Oh iya, kita lagi puasa nih, jangan ngomong ini nih ah.
Ya, seperti itu. Ini ghibah ini. Falyaqul inni shaim, itu boleh diucapkannya secara keras. Tujuannya bukan hanya ngingetin diri kita, tapi ngingetin juga buat orang lain yang lagi ghibah. Ibu-ibu misalnya atau kita ya lagi beli sayuran, ngobrol di tukang sayuran dah, ya merembet ghibah. Padahal pagi-pagi ya udah ngomongin kaiban orang. Nah berarti benteng pertahanannya dari panasnya api neraka udah dirusak. Dirusaknya pakai apa? Pakai ghibah. Kan sayang. Mestinya puasa fungsinya untuk membentengi pertahanan dari api neraka. Sayang bentengnya sekarang udah dirusak. Dirusak dengan apa? Dengan ghibah. Nah itu enak banget emang ngomong tuh. Ya kadang-kadang tanpa terasa ya Allah kita udah masuk ke ranah ghibah. Nah itu jangan ya, jangan kita rusak dengan ghibah. Kalau lagi beli sayuran nih ada yang ngomong begitu, bilang aja, kita lagi puasa, kita lagi puasa. Nah gitu aja. Ya. Begitu juga di kantor. Ya, di kantor lagi istirahat ngobrol sama teman-teman, ya. Atau di mana aja dah, di sekolah lagi istirahat, guru lagi pada kumpul. Ya, lah guru juga sering ghibah juga. Ya, nah begitu. Jangan bilang tuh, ya, kita lagi puasa. Nah, begitu. Ya, tanpa disadari kadang-kadang kita ngobrol turut-turut tuh ghibah. Nah, itu ya dibilang falyaqul ini shaim. Kenapa? Sebab kata Nabi, benteng pertahanan tersebut akan bisa rusak dengan sebab orang yang berpuasa tadi menjalankan salah satu daripada dua ini. Seperti hadis Nabi, satu ghibah, dua kazib, bohong sama ya ngomongin keaiban orang lain. Li'annahu, bahwasannya iza kappa nafsahu anil ma'asi fid dunya, apabila dia sudah menahan dirinya dari kemaksiatan di dunia, karena siton lahum nari, maka otomatis itu menjadi sitir, menjadi penutup benteng bagi dia dari api neraka. Payan bawi, maka sebaiknya lisoimi, bagi orang yang berpuasa, ayyasunahu, untuk menjaga dirinya, mimma yufsiduhu, dari segala sesuatu yang bisa merusakkan orang itu berpuasa, wayan khusus sawabuhu, dan bisa ngurangin pahalanya berpuasa. Nah maka sebaiknya bagi orang berpuasa, tentunya buat kita semuanya ya, untuk kita jaga benar dari hal-hal yang bisa merusak ya itu ibadah puasa, atau mengurangi pahala daripada itu puasa. Ini diterangkan dalam kitab Syarhul Qastalani, ya, Irsadus Sari, syarah bagi Sahih Bukhari. Ya, ini ya salah satu cara bagaimana supaya puasa kita fungsinya untuk menjadi benteng pertahanan daripada api neraka, sebagai salah satu pertahanan dari azab Allah. Ya, maka kita jaga benar, jangan kita rusak dengan bohong ataupun dengan ghibah. Nanti baru hikayatus shaim allazi taban nas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil
كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة رد أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فنا ببركتهم واهدنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة.